Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penetapan obat pada tingkat sel dan molekuler, memahami mekanisme aksi. Subjudulnya yaitu pengaruh obat terhadap fungsi dan regulasi sel. Dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Cikita Inaku Esfram MSc. Nama kelompok yaitu Nugralisa Mangoting, Muhammad Ismet Zaki Danendra, dan Angelisa Satriani Peter, yaitu saya sendiri, dan pemateri pertama yaitu Nugralisa Mangoting. Baik, di sini saya akan membacakan pengantar singkat bahwa dalam farmasi dan biomedis, memahami bagaimana obat bekerja pada tingkat sel dan molekuler sangat penting untuk menentukan efektivitas dan keamanan terapi. Penerapan obat pada tingkat ini berfokus pada mekanisme aksi, yaitu bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor sel, enzim, dan molekuler target lainnya untuk menghasilkan efek biologis. Kemudian yang kedua, bagaimana obat bekerja. Nah, obat bekerja dengan cara berinteraksi dengan reseptor, enzim, atau molekul lain di dalam sel. Obat ini mengaktifkan atau menghambat kerja suatu reseptor, menghambat enzim, atau mengganggu fungsi DNA dan RNA. Semua aksi ini bertujuan untuk menghasilkan efek terapi pada tubuh, dan pemahaman ini penting untuk mengetahui cara kerja obat, dosis, dan efek sampingnya. Kemudian relevansi dalam pengembangan molekuler. Pemahaman mekanisme aksi obat pada tingkat sel dan molekuler sangat relevan dan pengembangan obat karena membantu merancang obat yang lebih tepat sasaran, efektif, dan minim efek samping. Pengetahuan ini memungkinkan ilmuwan menargetkan langsung bagian sel yang terlibat dalam penyakit sehingga mempercepat proses penemuan dan penyempurnaan obat. Kemudian tingkat obat pada tingkat molekuler. Pada tingkat molekuler, obat bekerja dengan berinteraksi langsung dengan molekul target seperti reseptor, enzim, atau DNA dalam sel. Interaksi ini memicu atau menghambat proses biokimia tertentu dan memengaruhi fungsi sel. Kemudian reseptor sebagai target obat. Apa itu reseptor? Nah, reseptor adalah molekul protein yang terdapat di permukaan sel atau di dalam sel yang berfungsi menerima sinyal dari luar. Reseptor sebagai target obat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, reseptor terkopel protein G atau GPCRS. Ini adalah reseptor terbesar dalam tubuh manusia yang terletak dalam membran sel dan bekerja dengan mengaktifkan protein G. Cara kerjanya itu, obat atau ligan mengikat GPCR dan mengaktifkan protein G sehingga memicu rangkaian sinyal intraseluler. Contoh obatnya itu salbutamol dan morfin. Kemudian yang kedua ada kanal ion. Kanal ion adalah protein dalam membran sel yang membuka atau menutup untuk mengatur aliran ion seperti Na+, K+, dan Ca2+. Dia itu berfungsi mengendalikan impuls saraf, kontraksi otot, dan aktivitas otak. Contoh obatnya lidokain dan diazepam. Kemudian yang ketiga ada reseptor tirosin kinase RTKS. RTKS adalah reseptor yang memiliki aktivitas enzim tirosin kinase. Ketika diikat oleh ligan seperti faktor pertumbuhan, RTK akan mengaktifkan sinyal yang mendorong pertumbuhan dan pembalahan sel. Fungsinya itu dia mengatur proliferasi sel, diferensiasi, dan metabolisme. Contoh obatnya itu ada imatinib dan erlotinib. RTKS sering menjadi target obat kanker karena sering terlibat dalam pertumbuhan sel abnormal. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua yaitu Angelisa Satriani Peter. Berikutnya yaitu enzim sebagai target obat, peran dalam jalur metabolisme dan pensinyalan obat. Yang pertama itu metabolisme obat. Enzim terutama CYP450 di hati mengubah obat menjadi bentuk aktif atau lebih mudah dibuang dari tubuh. Perannya yaitu aktivasi, detoksifikasi, dan pencegahan penumpukan obat. Pensinyalan obat. Enzim membantu menyiapkan sinyal dari reseptor ke dalam sel. Perannya yaitu mengatur respon sel terhadap pertumbuhan, kematian, atau pembelahan. Mekanisme inhibisi. Yang pertama itu kompetitif. Mekanisme inhibitor menempatkan situs aktif bersaing dengan substrat. Dan kompetitif, mekanisme inhibitor mengikat situs elektrolit tidak di situs aktif. Unkompetitif, mekanisme inhibitor hanya mengikat enzim
substrat atau Se membentuk kompleks ESI. Berikutnya itu transporter dan asam nukleat. Transporter memiliki peran penting dalam setiap tahap ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Absorpsi, transporter sebagai PEPT1 membantu membawa obat dari usus ke dalam darah, sedangkan P-glycoprotein atau PGP dapat memompa obat kembali ke usus hingga mengurangi penyerapannya. Distribusi, transfer distribusi seperti OATP membantu memasukkan obat ke organ tertentu seperti hati, sedangkan PGP di sawar daerah otak membatasi masuknya obat ke otak. Metabolisme, transporter membawa obat ke dalam sel hati agar bisa diproses oleh enzim. Eliminasi, transporter seperti OAT dan BCRP membantu membuang obat atau metabolitnya melalui ginjal atau urin atau empedu. Asam nukleat. Asam nukleat obat yang berinteraksi langsung dengan DNA atau RNA. Deoksiribosi menyipsip ke DNA dan menghambat enzim topoisomeris kedua, sedangkan cisplatin merusak DNA dengan membentuk ikatan silang. Obat antivirus seperti acyclovir meniru nukleotida dan menghentikan sintesis DNA virus, sedangkan ribavirin mengganggu replikasi RNA virus. Disinersen yang mengikat RNA untuk mencegah ekspresi gen tertentu. Obat-obatan ini efektif karena menargetkan langsung materi genetik sel, seperti pada gambar di bawah. Pengaruh obat pada jalur pensignalan seluler. Jalur signal sel adalah proses di mana sel menerjemahkan dan merespon signal dari lingkungan atau dari sel lain. Signal ini biasanya berupa hormon, neurotransmitter, atau molekul kimia lainnya. Ketika signal diterima oleh reseptor di permukaan atau dalam sel, signal tersebut akan diteruskan melalui proses transduksi signal, yaitu serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Hasil akhirnya adalah respon seluler, seperti perubahan ekspresi gen, aktivitas enzim, pembelahan sel, atau tambahan kematian sel. Berikutnya yaitu obat dapat mengaktifkan atau menghambat kaskade signal dengan perikatan pada reseptor atau enzim dalam sel. Obat agonis mengaktifkan jalur signal seperti hormon alami, sedangkan obat antagonis atau inhibitor menghambat signal agar respon sel tidak terjadi. Contohnya salbutamol mengaktifkan reseptor saluran napas, sedangkan imatinib menghambat enzim kanker. Pengaruh obat pada jalur pensignalan seluler. Memahami jalur pensignalan sel dari reseptor hingga ke nukleus sangat penting karena jalur ini mengatur bagaimana sel merespon rangsangan luar seperti hormon, obat, atau stres lingkungan. Ketika signal menerima oleh reseptor di permukaan sel, signal tersebut diteruskan melalui serangkaian reaksi kimia hingga mencapai nukleus, tempat terjadi pengaturan ekskresi gen. Proses ini menentukan apakah sel akan tumbuh, membelah, memperbaiki diri, atau mati. Jika jalur ini terganggu, bisa terjadi penyakit seperti kanker atau gangguan autoimun. Studi kasus pertama yaitu jalur pensignalan dalam proliferasi sel kanker. Proliferasi sel kanker sangat dipengaruhi oleh aktivitas jalur pensignalan seperti MAPK atau ERK, PI3K atau AKT atau mTOR. Jalur-jalur ini mengatur pertumbuhan, pembelahan, dan kelangsungan hidup sel. Pada kanker, jalur ini sering menjadi aktif secara berlebihan akibat mutasi genetik. Contoh obat anti kanker yaitu imatinib. Imatinib menghambat aktivitas BCR, ABL, enzim abnormal yang memicu jalur proliferasi MAPK. Yang kedua itu trastuzumab, antibodi monoklonal yang menarget respon
HRR, yaitu respon tirosin kinase yang menekan jalur PI3K AKT dan menghentikan pembalahan sel kanker. Mekanisme kerja obat, yaitu obat-obat ini bekerja dengan cara menghambat komponen penting dalam jalur sinyal hingga menghentikan proliferasi dan memicu kematian sel kanker. Pemateri yang selanjutnya yaitu teman saya oleh Muhammad Ismet Sagi Darendra. Selanjutnya, studi kasus kedua yaitu pengaruh obat antiinflamasi pada jalur inflamasi. Inflamasi terjadi akibat aktivasi jalur pensinyalan seperti NF-kB dan produksi prostaglandin yang memicu pelepasan sitokin, kemerahan, nyeri, dan pembengkakan. Contoh obat seperti ibuprofen dan aspirin menghambat enzim COX yang memproduksi prostaglandin, yaitu mengurangi nyeri dan bengkak. Kortikosteroid menghambat aktivasi NF-kB dan produksi mediator inflamasi lainnya, menekan reaksi peradangan lebih luas. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan menghambat jalur inflamasi, baik dengan memblok enzim seperti COX dan faktor transkripsi seperti NF-kB, sehingga meredakan gejala peradangan dan mempercepat pemulihan. Selanjutnya, studi kasus ketiga, pengaruh obat psikiatri pada jalur neuron transmitter. Neuron transmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin berperan penting dalam mengatur suasana hati, emosi, dan perilaku. Ketidakseimbangan zat ini dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Contoh obat antidepresan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak. Antipsikotik bekerja dengan menghambat reseptor dopamin. Mekanisme kerjanya dengan mengatur kadar atau aktivitas neurotransmitter sehingga membantu menstabilkan fungsi otak dan memperbaiki gejala perilaku atau emosi. Resistensi obat pada tingkat molekuler. Resistensi obat pada tingkat molekuler adalah kondisi ketika sel seperti sel kanker, bakteri, atau virus tidak lagi merespon obat karena terjadi perubahan di dalam molekul target obat atau jalur kerja obat. Perubahan ini bisa berupa mutasi gen, aktivitas jalur alternatif, atau peningkatan mekanisme pengeluaran obat atau efflux yang membuat obat menjadi tidak efektif. Akibatnya terapi gagal dan penyakit sulit diobati. Resistensi obat pada tingkat molekuler yaitu mutasi pada target obat, mengubah bentuk target sehingga obat tidak bisa mengenalinya. Peningkatan efflux obat, sel memompa keluar obat sebelum bekerja. Aktivasi jalur alternatif, sel tetap bertahan meskipun jalur utama diblokir. Dan kemudian perubahan metabolisme obat, obat menjadi tidak aktif atau cepat dihancurkan. Resistensi menyebabkan terapi menjadi gagal dan mempersulit penyembuhan. Ini mendorong perlunya penelitian dan pengembangan obat baru yang bisa mengatasi atau mencegah resistensi. Pengembangan obat baru berbasis target molekuler. Target molekuler adalah komponen spesifik yang berperan penting dalam proses penyakit. Obat modern dikembangkan untuk menarget langsung molekul ini agar efeknya lebih spesifik dan minim efek samping. Dalam proses ini, peneliti pertama-tama mengidentifikasi molekul kunci dalam jalur penyakit, lalu merancang obat yang bisa mengikat atau menghambat molekul tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, pengembangan obat berbasis target molekuler memungkinkan pengobatan yang lebih spesifik dan efektif karena langsung menargetkan penyebab penyakit di tingkat sel atau gen. Pendekatan ini membantu mengurangi efek samping dan meningkatkan keberhasilan terapi seperti pada penggunaan imatinib untuk leukemia dan trastuzumab untuk kanker payudara. Selain itu, metode ini menggunakan pengobatan yang lebih presisi dan personal, sehingga sangat penting dalam inovasi terapi masa kini dan mendatang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.